dunia berikan, kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu pagi yang indah. Hari ini ya, kita akan siapkan hati kita akan persiapkan seluruh bejana kehidupan kita untuk kita bisa persembahkan, kita berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi yang indah ini dengan kita mengangkat satu pujian, Yesusku penyelamatku.
Tuhan. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di hadapan Engkau, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Seberapa kami yang ada, umat Tuhan, Jemaat GCKI Elim Tegalrejo Yogyakarta, pagi yang indah ini kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh kembali ada di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk kami bersatu hati, untuk kami memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sungguh merupakan kesempatan yang paling berharga dalam hidup kami, manakala kami bisa hadir untuk kami beribadah, untuk kami bisa memuji Tuhan, untuk kami bisa menyembah Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Merupakan anugerah Tuhan, kasih karunia yang dari Tuhan, yang kami semua boleh nikmati di kesempatan pagi yang indah ini. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau membuka hati kami mau membuka alam pikiran kami mau membuka seluruh bejana hidup kami, untuk kami berikan, untuk kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati jalannya ibadah pagi ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati semua kami yang hadir, jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis setan apapun bentuknya, yang ingin mengganggu, yang ingin mencuri berkat-berkat Tuhan, apapun bentuknya Tuhan, izinkan kami menengking, izinkan kami mengusir itu semuanya dari tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus semata yang benar-benar menguasai ruangan tempat ini, dan juga yang menguasai hati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pagi hari ini kami ya biasanya bertiga, ini berdua. Yang satu kurang sehat ya Mas Andre. Kita doakan supaya kembali sehat. Mungkin juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang kurang sehat, kita doakan supaya kembali sehat ya. Ya, kita patut mengucap syukur untuk kesempatan yang indah, pagi yang indah ini. Saya mau mengajak kepada jemaat Tuhan menyanyi satu pujian. Itu nyanyian pujian itu sebenarnya pas itu dinyanyikan oleh orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Di TikTok, di apa itu saya melihat dan saya sangat diberkati. Mereka masih pakai beginian tapi nyanyiannya nyanyian yang luar biasa, yang akan kita angkat bersama-sama pagi ini. Saat sunyi, saat sepi, haleluya.
pujian yang sangat indah. Mereka yang baru memutuskan diri mengikut Tuhan Yesus, ya, itu nyanyiannya itu begitu dinyanyikan dengan sungguh-sungguh. Apalagi kita yang sudah lama mengikut Tuhan, mesti harus kita lebih sungguh-sungguh lagi. Amin, Bapak Ibu. Ya, sekarang tiba waktunya kita berdiri. Ya, kita naikkan pujian yang semangat. Ayo kita berdiri bersama-sama. Bila ku renungkan kasih Tuhan.
Sukacita kita itu bukan terletak pada harta yang fana, barang yang fana yang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Tapi lebih kepada sukacita kita di dalam Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, silakan Bapak Ibu mempersiapkannya. Nanti Bapak Panji yang akan berdoa untuk persembahan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Saat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Sehingga Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum memberi ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber berkat bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih.
baru saja kita haturkan di hadapan Tuhan, memperkenankan hati Tuhan menjadi persembahan yang indah, yang harum di pemandangan Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut dengan satu pujian, bimbinglah aku ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya.
Karena Engkau setia, hari lepas hari Engkau ada di sisi kami. Engkau membimbing kami, Engkau menopang kami. Terima kasih ya Tuhan, dengan mengandalkan Engkau, kami boleh diselamatkan. Kami boleh ditopang Tuhan sehingga tidak sampai kami jatuh. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah sampai Engkau datang kembali, kami tetap eksis, kami tetap ada sebagaimana Tuhan panggil kami dalam panggilan yang mulia untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada saat ini kami akan dikuatkan lagi dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu juga menjadi penuntun, pembimbing setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi lepas pribadi kami bawa bagaikan bejana yang rindu dan haus untuk dipenuhi oleh aliran-aliran surgawi. Dan bagi hamba-Mu yang menyampaikan mendapat urapan khusus, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat-Mu, kami sama-sama diberkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin sama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, salam. Terima kasih kepada semua yang telah melayani kita. Baik dalam pujian, dalam musik, dalam kolektan, bahkan juga sambutan satu dengan yang lain. Ya, beri tus satu dengan yang lain. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Tus bukan menyakiti, tapi tus memberkati. Ya, itu luar biasa. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari terus berjalan. Ya, bulan berjalan terus. Ya, sekarang ini sudah minggu terakhir di bulan September. Ya, kemarin kita sempat mencanangkan bulan Juli, bulan Agustus, bulan September adalah bulan ucapan syukur. Ya, saudara-saudara, ada yang tidak mengucap syukur? Kita semua mengucap syukur. Haleluya. Banyak hal yang Tuhan buat ya. Biarlah dengan ucapan syukur itu semakin Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Minggu depan kita sudah masuk bulan Oktober ya. Nah, saudara-saudara, nah hari ini saya sangat terbeban kalau apa yang ditulis di sini. Ayo baca sama-sama apa yang ditulis di sini. 1, 2, 3. Ayem neng Gusti Yesus ya, supaya tidak sia-sia ya. Walaupun ini merupakan banner selingan ya antara event yang satu ke event yang lain ya. Event ulang tahun sudah, terus kemudian event lagi itu event Natal ya. Nah, ini saat ini kita minggu-minggu biasa ya. Sampai tiba event Natal ya. Supaya tidak kosong, tetap ada tulisan di sini ayem neng Gusti Yesus ya. Ini cuma 3 kata ya. Ayem neng Gusti Yesus, 4 kata ya. Ayem. Nah, saudara-saudara, ayem itu apa saudara-saudara? Itu kata apa kalau bahasa Jawanya ya, itu ayem tentrem, itu 2 kata yang dikaitkan ya itu ya. Nilainya sama-sama, bobotnya ya ini luar biasa ya. Saya enggak tahu apa istilahnya apa kalau 2 kata dirangkai itu ayem tentrem ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih sama Tuhan, tetapi ayem itu adalah sesuatu perasaan hati. Lego ya. Lega ya, lega. Saya kira setiap orang merindukan
termasuk saudara. Ya Bapak Ibu merindukan enggak urip itu ayem? Ya. Pak Aris merindukan enggak uripnya ayem? Merindukan ya. Semua orang yang di dalam Tuhan maupun juga khalayak rame dimanapun juga ya, maunya hidup ini ayem, ya ayem, ya plong, lego, ya ayem. Ya. Nah saudara-saudara, ayem ini bahasa apa ini ayem? Dari mana ya bahasa Jawa itu ya? Tapi ayem ya. Peyem lain lagi itu peyem, payem lain lagi itu ya. Ayem, beda jauh. Nah, kalau payem memang rasa di mulut, tapi kalau ayem rasa di hati. Ya itu ayem. Ya kita mendambakan. Nah, kalau menurut ukuran manusia pada umumnya, ya pengertian ayem itu apa? Apa Pak? Cukup sandang pangan, ya ayem, duitnya oke, terus sandangnya apik, berasnya sak gledek ya, kalau dulu sak gledek ya itu. Nah ini saudara-saudara, kalau itu semua ada tersedia. Apa yang dikeluar dari mulut? Wes ayem ya, wes ayem. Ya, wes. Jadi saudara-saudara, memang itu tidak salah. Tetapi kita akan merenungkan ayem neng Gusti Yesus. Nah, ini kualitasnya berbeda saudara-saudara. Kalau ayem didasarkan pada materi, kalau materinya menguap, artinya masih bertahan nggak ayemnya? Ya, terganggu, hilang, jadi ya bersungut, terus bergumul. Tapi kalau ayem neng Gusti Yesus, nah ini melebihi situasi dan kondisi. Pak Petrus kemarin dalam renungannya yang dibagikan, itu Paulus di penjara. Tapi di penjara apa yang dia lakukan? Nyanyi, memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Saya kira bukan hanya sekedar apa ini kompensasinya atau apa pelampiasannya ya, tapi dia memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada ketenangan ya, batin, ada rasa ayem ya. Nah saudara-saudara, inilah sebenarnya kualitas ayem di dalam Yesus, ayem neng Gusti Yesus. Itu bobotnya lebih luar biasa, lebih dalam. Nah itulah sebenarnya yang mendasari ya. Setelah kita mengucap syukur, rasa senang. Bagaimana rasa senang itu bertahan. Setelah event berlalu ya, kita kembali kepada minggu-minggu biasa. Kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang biasa ya. Tapi bagaimana supaya ayem ini terpelihara? Maka itulah sebenarnya salah satu kerinduan ayem neng Gusti Yesus. Ayem neng Gusti Yesus. Ini kan lagu Kidung ya, yang sering dinyanyikan. Ya. Ayem neng Gusti Yesus ya. Nah, kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia ayem itu ada enggak? Ayem ada di dalam kitab bahasa Jawa. Dan kitab bahasa Jawa kita bingung kalau kita mencari di sini di mana kitab bahasa Jawa. Sekarang enggak sulit saudara-saudara. HP mau
cari yang bahasa Inggris sampai bahasa Ibrani, bahasa Yunani ada, bahasa Jawa ada, ya, ada. Kalau di dalam bahasa Indonesia, mari kita baca, ya. Matius pasal 11 ayat yang sudah menjadi ayat emas bagi kebanyakan orang percaya termasuk kita, ya. Matius pasal 11 ayat 28-29 mari kita baca. Berbunyi demikian, ya. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ini saudara-saudara, kira-kira di kata ayem ini di dalam bahasa Indonesia ditulis yang mana ini? Kelegaan, ya, kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, saya bacakan yang bahasa Jawanya, ya. Hei, poro wong kang kas kesayan lan kamutan podo mreneo, aku bakal gawe ayemu. Ya, saudara-saudara, kalimat kata yang terakhir, aku bakal gawe ayemu, itu kalimat terakhir. Ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu dalam bahasa Jawanya, aku bakal gawe ayemu. Nah, saudara-saudara, ini satu kalimat, ya, yang bisa diklaim, wah ini janji Tuhan. Memberikan pengharapan bagi setiap siapa saja yang mau menikmati ayem ing Gusti Yesus, ya. Itu tidak salah. Karena ayem itu suasana surga. Ayem itu berasal dari Tuhan. Ayem yang sesungguhnya, ya. Saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera-Ku kutinggalkan padamu. Ya. Damai sejahtera itu kelegaan, ketentraman, ayem tentrem, ya. Itu ditinggalkan Tuhan. Artinya di sini kita melihat bahwa Yesus sumber ayem itu sendiri. Dan Yesus sumber ayem itu menjanjikan, aku, ya, aku bakal gawe ayemmu. Ini ditujukan kepada siapa saudara-saudara? Kepada orang yang mengalami hidup susah, ya. Mengalami hidup kamumutan beban seabot, ya. Nah, Tuhan menjanjikan itu, menawarkan. Uripmu kok susah. Uripmu kok ketoke mumutane akeh, but. Ayo, padha mrene. Mendekatkan diri padanya. Tuhan berjanji, aku bakal gawe ayemmu, bakal gawe ayem supaya kamu ayem. Jadi saudara-saudara di sini sungguh luar biasa. Suasana ayem tentrem, suasana damai sejahtera yang melimpah di surga, tidak ada kesusahan. Melalui Yesus dia menawarkan kepada manusia yang pada hakikatnya penuh dengan beban, penuh dengan pergumulan. Pada umumnya mereka mendambakan bagaimana hidup ini bisa ayem. Bagaimana hidup ini bisa tentrem. Tentrem itu aman, ya. Jadi ini sangat dekat.
ayem, tentrem, aman, damai. Ya saudara-saudara, ini kata yang sungguh ada pada diri Yesus. Dan Yesus yang penuh dengan kasih menawarkan ya, kepada orang-orang yang mengalami kesusahan, yang mengalami beban yang berat. Maka itulah dia mengundang. Nah, undangan ini tinggal bagaimana orang yang mendengar undangan itu meresponi. Ya. Kalau dia tidak mau datang kepada Yesus untuk mencari ayam, tapi mata mereka, aku ingin hidup ini ayam dengan memburu harta dunia. Ya, ketoknya benar saudara-saudara. Tapi tidak pas ya saudara-saudara. Sebab apa yang di dunia ini jelas-jelas sifatnya hanya sementara, sesaat. Ya. Oleh karena itu saat ini marilah minimal kita memelihara hidup kita itu menikmati rasa ayem tentrem itu, jangan lupa undangan Yesus itu. Mungkin saudara bisa membalas ajakan Tuhan itu dengan mengatakan, enggak Tuhan, saya enak-enak saja kok. Ya tapi jujur, ya kalau kita masih merasa hidup ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan beban, banyak masalah, banyak kesusahan, ya mari kita rame-rame tetap datang kepada Dia. Ya. Karena Dia menawarkan. Karena Dia yang akan dikatakan di sini dengan jelas, aku bakal nggawe ayemmu. Ya, kira-kira Tuhan sanggup enggak membuat apa ayem di dalam hidup ini? Ya, sangat sanggup, ya, sangat sanggup. Ya. Hanya dengan catatan saudara-saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-29 ini, ya. Mari kita baca. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa ini? Ketenangan, ya. Nah, ketenangan. Nah, bahasa Jawa itu juga dipakai ayem. Ketenangan itu juga dipakai kata ayem, ya, saudara-saudara. Saya kutip di sini. Ya. Mana tadi ya? Ya. Dikatakan pasanganku podo tampanono ing pundakmu lan podo ngeguruo marang aku, awet aku iki lembah ing budi, temahan kowe bakal podo oleh ayeming nyawamu. Ya. Ketenangan itu dipakai ayeming nyawamu. Ya saudara-saudara, ini ayat yang ke-29. Jadi dari ayat 29 ini ada 3 hal yang perlu ya menjadi catatan agar setiap kita yang mendambakan ayem ya, itu pertama adalah mau mendekat pada Yesus, pada Tuhan. Sebagaimana firman-Nya di dalam firman Tuhan ini, kita diundang untuk mendekat pada Tuhan. Marilah kepadaku, ya. Marilah kepadaku, ya. Mau mendekat pada Tuhan adalah kunci ketenangan. Ini dan disaksikan oleh pemazmur ya. 62
ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mendekat pada Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa, bahwa amung yen cedak karo Gusti Allah, aku ngrasa ayem. Keselamatanku aku saka ing panjenengane. Ya, ini saudara-saudara, saya kutip dari HP juga ya, bahasa Jawa ini. Amung yen cedak karo Gusti Allah, aku ngrasa ayem. Ini pemazmur walaupun belum bertemu dengan Yesus pada saat itu, tapi dia sudah memiliki satu pengalaman yang luar biasa. Ketenangan bukan karena dia tinggal di istana, dia menjadi raja, dia punya segala sesuatu, ya. Bukan itu. Ya. Tapi ketenangan pada saat dia mendekatkan diri pada Tuhan. Ini pengalaman hidup. Ternyata Daud sebagai raja yang kedua tentunya tidak kekurangan apapun. Itu secara dunia terpenuhi. Ya. Tetapi kesaksiannya, kalau dia dekat saja kepada Allah, maka aku tenang. Ya, dekat Allah saja. Nah ini rasa ayem itu kuncinya kalau kita mendekatkan diri pada Tuhan. Oleh karena itu ini menjadi satu catatan. Kalau mau ayem, mendekatlah ya, kepada Tuhan. Buat satu keputusan, aku mau mendekatkan diri pada Tuhan. Pasti tidak sia-sia. Yang kedua, dari ayat ini kita bisa menarik kesimpulan juga, mau menerima beban yang Tuhan berikan. Pikulah yang kupasang. Ya. Mau menerima pasangan yang Tuhan beri. Ya. Pasangan maksudnya ya. Kalau kita hidup zaman dulu bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mengolah tanah itu dengan traktor ya, tapi kalau dulu kan tetap memakai binatang ya, kerbau atau sapi. Nah, kalau sapi itu 2, kadang-kadang 1 juga ya. Kalau kerbau juga biasanya 2. Nah, di leher binatang itu dikasih pasangan. Nah, pasangan itu memang buat ini melinder sih. Ya. Tapi dengan pasangan itu, sapi itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Tujuan yang menggembalakannya, yang mempergunakannya. Nah itulah sebenarnya saudara-saudara, pasangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan berikan itu tidak berat. Ya. Mereka bisa bekerja sama, ya, mengolah tanah itu luar biasa. Dan itulah yang terjadi. Ya. Tuhan mengatakan bahwa mau menerima pasangan yang Tuhan beri. Nah, ini kembali ke belakang, di mana bulan Juli, Agustus, September adalah pengucapan syukur. Biasanya pasangan menjadi berat dan tidak enak pada saat kita tidak mengucap syukur. Pada saat kita lalai untuk mengucap syukur. Pada saat kita tidak mengenal kehendak Tuhan. Ya. Tapi hari ini kita memahami bahwa beban di dalam Yesus itu kalau terjadi itu karena Allah yang memberikannya. Tuhan sendiri yang memberikannya. Kalau kita hidup sudah benar di hadapan Tuhan, tahu-tahu kok teruji hidup ini. Ya, dengan ya berbagai hal ya yang tidak menyenangkan. Tapi kalau itu kita terima, ini dibalik apa yang terjadi ada kehendak Tuhan. Kami syukuri, kami tetap menyerahkan kepada rencana Tuhan. Ini jadi enak saudara-saudara. Dan inilah rahasia di mana mengapa anak-anak Tuhan yang diperdaya, anak-anak Tuhan yang dianiaya, yang dikucilkan.
Padahal dia sudah sungguh-sungguh menerima Yesus dan menjalankan apa yang Yesus amanatkan. Tapi kok mengalami tantangan yang berat. Mereka kuat. Mereka tidak rontok imannya. Karena dia yakin inilah yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita sebagai orang percaya ini memang belajar. Dituntun untuk belajar kita mensyukuri apa yang terjadi. Maka inilah mengucap syukur dalam segala hal yang baik, segala hal yang kurang baik. Kita syukuri di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan melihat ketaatan kita. Tuhan melihat sekalipun diuji tetap teguh, ya, tetap imannya tidak goyah. Tuhan akan mengangkat beban itu saatnya, dan kemudian Tuhan akan memberkatinya lebih lagi. Ini luar biasa. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang kedua adalah memang mau menerima. Kita mau menerima apa yang Tuhan berikan, walaupun itu tidak enak. Ya. Dan yang ketiga, ya, dari ayat ini kita mau berguru, ya, mau berguru pada Tuhan. Dalam bahasa Jawa, podo ngeguru marang aku. Awet aku iki lembah ing budi, temah kowe bakal podo oleh ayeme nyawamu. Ya. Podo ngeguru, ya. Berguru kepada Tuhan, belajar pada Tuhan. Ya, ini bagaimana kita belajar kepada Tuhan, bagaimana kita berguru pada Tuhan. Ya. Percaya nggak kalau Tuhan kita adalah Tuhan hidup? Kita percaya, ini kelebihannya. Tuhan kita adalah semenjak dia disalibkan, dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit hidup. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dia yang hidup, dia mendengar, dia melihat, dia cawe-cawe, dia ikut campur tangan kepada umatnya yang berseru kepadanya. Dia sanggup sebagai guru agung yang luar biasa. Tuhan mengajar bagi setiap orang yang mau belajar. Marilah kita berguru pada Tuhan. Jadi jangan puas dengan saudara ke gereja untuk belajar apa yang disajikan, apa yang disampaikan, ya, melalui renungan, melalui khotbah, melalui pengajaran di gereja. Ada baiknya saudara mulai berguru pada Tuhan. Itu satu kunci, satu resep di mana Tuhan akan memberikan janji, menggenapi janjinya. Gawe ayem nyawamu. Ya, saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi satu saat, ya, kekristenan yang bertahan adalah kekristenan yang mau belajar langsung kepada guru agung. Loh, mengapa? Ya, karena memang sudah dinubuatkan akan ada 3,5 masa mengalami kesesakan bagi umat Tuhan. Yang bertahan akan tetap diselamatkan. Coba bayangkan kalau hamba-hamba Tuhan, pendeta pada ditangkapi, terus kemudian gereja-gereja disegel, ya, diubah alih fungsi, ya. Saudara-saudara, ini tantangan ke depan. Imannya ditantang agar tinggalkan Yesus. Kalau tidak ancaman, hukuman yang mengerikan, siapa yang bisa tahan, saudara-saudara? Tapi orang yang belajar kepada Yesus, sekalipun satu saat gereja itu tidak fungsi, hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar nggak pada tampil, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ada Yesus yang senantiasa tampil. Gimana saudara-saudara mau belajar sama Yesus? Ini yang akan membuat kita ayem, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ayemnya hati kita, kelegaan hati kita, ini akan ditopang dengan apa? Dengan 3 hal, ya.
mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua adalah mau menerima apa yang tidak baik yang tapi dari Tuhan, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah berguru pada Tuhan. Nek basa anunya nyantrik pada guru agung, ya, nyantrik ya. Nah, saudara-saudara ini penting ya. Penting. Jadi saudara-saudara ya, minggu yang lalu saya sempat menyampaikan ya, ada satu bagian dari yang sampai sekarang ini saya belum puas dan belum mengerti tentang kitab Yoel ya. Karena nama saya Yoel, saya mempelajari ya. Termasuk ada janji-janji Tuhan di mana Tuhan itu bisa berbicara langsung kepada anak-anak, kepada teruna-teruna, kepada orang dewasa, ya itu luar biasa ya. Ini asal mau saja. Yang penting mau ya. Mau datang kepada Tuhan, mau mendekat kepada Tuhan, mau menerima, mensyukuri apa saja yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, mau berguru, mau belajar. Ya. Sehingga kita betul-betul menjadi murid. Ya. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini tidak sia-sia ada tulisan di tempat ini. Mari kita nikmati rasa lega, rasa ayem di dalam Yesus. Ya. Dengan 3 hal tadi. Ya. Kita mau mendekatkan diri pada Tuhan. Kita mau mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan beri. Dan yang ketiga adalah mau terus belajar. Ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, saudara-saudara. Mari kita mempersiapkan diri. Kami undang semua tim pelayan altar dan petugas perjamuan untuk mempersiapkan diri. Haleluya. Haleluya. Sementara saudara nanti akan dilawat dengan roti dan minuman perjamuan, kita akan menaikkan satu pujian lama, besar dan ajaib karyamu. Yesus.
Bapa Surgawi, kami berterima kasih ya Tuhan. Dalam kerinduan, kiranya ya Tuhan, Engkau yang melihat kedalaman hati kami. Engkau akan memelihara iman kami. Engkau akan memenuhi hidup kami dengan rasa yang membuat kami bersyukur, membuat kami lega, membuat kami ayem, membuat kami aman. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, inilah ya Tuhan kerinduan kami. Dan kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak mengabaikan kami. Tuhan peduli, dan tangan-Mu yang senantiasa tidak kurang panjang untuk menolong kami dalam keberadaan kami yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup. Terima kasih ya Tuhan atas janji kebenaran-Mu yang dapat kami klaim dan kami imani. Itu akan terjadi di dalam hidup ini. Terima kasih, kiranya Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan. Di tangan saudara sudah ada roti dan minuman. Sungguh kita bersyukur melalui dua anasir perjamuan ini. Iman saudara, iman kita bersama dipelihara bahwa karya Tuhan yang ajaib, karya Tuhan yang agung, itu berlaku untuk selama-lamanya. Sekali ia disalibkan, tidak akan disalibkan yang kedua kali. Sekali dia berkorban, tidak akan berkorban untuk yang kedua kali. Apa yang dia lakukan bersifat abadi. Apa yang dia kerjakan karyanya bersifat kekal. Pengampunannya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kita bersyukur. Kita tidak akan mencurahkan darah Kristus lagi. Tetapi curahan darah Kristus terus berlangsung. Pada saat kita mengaku dosa kita, darah Kristus yang tercurah ini mengguyur hidup ini, mengampuni dosa kita, menyucikan dosa kita. Inilah suatu keajaiban yang luar biasa. Dia memikul beban saudara. Dia memikul dosa-dosa saudara. Setiap saat kita sadar, beban kita berat, kita datang kepadanya. Berlakulah 2000 tahun yang lalu untuk saat ini juga buat saudara. Oleh karena itu kita bersyukur. Mari saudara-saudara, dengan dua anasir ini. Roti menggambarkan hidup Yesus yang diserahkan buat setiap orang yang dikasihnya. Setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah hidup Yesus. Begitu Dia datang ke dunia, Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga darah yang tercurah senantiasa digambarkan dengan air anggur ataupun minuman yang berwarna merah ini. Kita bersyukur. Dua anasir ini mengingatkan karya Tuhan yang luar biasa di atas bukit Kalvari, di atas bukit Golgota. Ini luar biasa. Kita mengucap syukur, Tuhan, biarlah saat ini darah-Mu, bilur-Mu, pengorbanan-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang lemah mendapat kekuatan yang baru. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang dipusingkan dan perkara-perkara yang mencemaskan, mengkhawatirkan kami. Dalam nama Yesus, tidak perlu kami takut, tidak perlu kami khawatir. Di depan kami Tuhan membuka jalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau. Kami bersyukur. Kami akan sambut roti ini dengan penuh keberanian. Karena Engkau telah memperbarui hidup kami. Sehingga kami layak sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara, mari kita sedikit angkat ke atas roti ini. Kita memandang apa yang Yesus lakukan
pada saat perjamuan bersama-sama muridnya. Sebelum ia diserahkan ke tangan orang berdosa, Yesus mengambil sepotong roti. Dia menengadah, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara, dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya. Sudah makan, Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur di dalamnya, memberkatinya, membagikan pula kepada murid-muridnya sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sembari memberi kesempatan gelas diambil dari tangan saudara oleh petugas. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa informasi jemaat. Di nama Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Berikut saya sampaikan untuk pengumuman untuk agenda gereja seminggu ke depan. Untuk ibadah sekolah minggu setelah ibadah pagi ini nanti 9:30 ya. Kemudian Rabu tanggal 27 September 2023 mengundang ya. Terus ini ya, setiap minggu diingatkan, Rabu itu bukan porsinya pengurus atau siapa, seluruh jemaat Tuhan diundang untuk bergabung di dalam ibadah doa dan puasa di gereja ini jam 19 malam. Kemudian ibadah
Ya, KMJM besok Jumat jam 19 ya, WIB di gereja. Kemudian ibadah raya besok Minggu tanggal 1 Oktober 2023 dimulai jam 7 ya. Yang bertugas itu ya WL-nya Ibu Swantoro, lalu singernya Ibu Dwi Suprapti dan Ibu Agnes Dwi Handayani. Atau kalau misalkan Bu Agnes belum kembali ke Jogja ya, nanti Ibu Ekawati Ayu Trisna yang menggantikan ya. Kemudian untuk pemain musik minggu depan Bapak Daniel Marwan, Bapak Bagus Pamungkas, Bapak Wahyu Ismati dan Saudara Mada Sena lagi ya. Kolektan dan perjamuan kudus Bapak Murwadi dan Bapak Marioto. Lalu yang berulang tahun ya minggu ini saudara sekalian, yang pertama Hensel Raditya Setiawan 26 September ya, besok tanggal 26 September Hensel ulang tahun. Kemudian yang kedua Ibu Rakel Swantoro, ini Ibu Swan, tanggal 27 September ya, pas itu hari Rebu itu ya. Oke, hari Rebu. ya dua saudara kita ya kan, cuma hari Rebu kan, bener kan, dari Rebu kok ya. Ya, dua saudara kita ini yang akan ulang tahun ya, Hensel sama Bu Swantoro. Ya, Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pagi ini. Atau mungkin dari Bapak Gembala ada tambahan pengumuman? Ya, tidak ada. Berarti sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pagi yang indah ini dengan doa penutup. Nanti doa penutup Bapak Chandra Gunawan yang akan menyampaikan doa penutup. Lalu nanti disambung langsung doa berkat oleh Bapak Gembala. Mari Bapak sekalian kita bersama-sama berdoa mengucap syukur menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapak Surgawi, usai sudah ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah menolong, Engkau campur tangan, Engkau hadir di dalam selama ibadah ini telah berlangsung sampai saat ini. Kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan dengan penuh damai dan sejahtera. Sebelumnya kami terus berdoa bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Berkati negeri ini Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan, berkati pengelola negeri ini, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan segenap pimpinan yang ada. Tuhan berkati negeri ini dengan akan adanya pemilihan presiden yang baru di tahun mendatang, masa-masa kampanye yang akan dimulai juga. Beri suasana damai, suasana sejahtera. Semua boleh memberikan pilihannya dengan baik. Semua boleh mempromosikan dirinya untuk menjadi calon yang baik dengan cara-cara yang sehat, yang baik, yang bermartabat. Berkati kami yang akan memilih Tuhan, boleh memilih seorang pemimpin yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Bagaimana kami harus memimpin, memilih seorang pemimpin ya Tuhan. Biarlah semuanya kembali kepada kehendak-Mu untuk kebaikan negeri ini, untuk kebaikan anak negeri ini, untuk kebahagiaan rakyat negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kota Yogyakarta Tuhan dengan segala peradaannya, pejabat wali kota yang ngasih memimpin Tuhan. Berkati dari Yogyakarta Tuhan bersama dengan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Pembangunan untuk jalan tol sudah dimulai Tuhan. Biar semuanya boleh berjalan dan berlangsung dengan baik. Sehingga hubungan untuk transportasi dari Jogja ke tempat-tempat yang lain akan lebih baik lagi. Dan kami boleh terus melihat kebaikan-Mu dengan mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Berkati gereja-Mu tempat ini dengan segala peradaannya. Hari ini masih ada ibadah sekolah minggu. Tuhan menolong berkati guru-guru, anak-anak, semuanya boleh melihat kebaikan-Mu. Semuanya boleh mengagungkan nama-Mu. Semuanya boleh memuji Engkau, menyaksikan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ibadah hari Rabu kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menolong untuk mereka yang berdoa, untuk mereka yang berpuasa, untuk mereka yang di rumah. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ibadah MCM pada hari Jumat, Tuhan berkati juga. Berkati para pengurus, berkati setiap jemaat MCM Tuhan. Mereka boleh datang dan hadir untuk terus merindukan kebaikan-Mu, untuk terus menyembah, memuji nama-Mu, dan di dalamnya menjadi kesaksian bagi keluarga. Mereka adalah anak-anak muda yang diberkati. Mereka adalah anak-anak muda yang takut akan Kau, yang mengerti kehendak-Mu, dan di tengah-tengah keluarga mereka boleh bersama-sama jadi bagian keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembali kami serahkan ibadah minggu depan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Ampuni kami jika selama ibadah berlangsung ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampuni ya Tuhan. Kami boleh kembali dengan sejahtera, dengan penuh sukacita, berjalan bersama dengan Engkau, menemukan setiap keluarga kami dalam keadaan selamat dan sejahtera. Menikmati aktivitas kami bersama dengan Engkau pula, dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita menadahkan tangan. Kita akan segera undur dari ruangan ini. Kita akan masuk kepada aktivitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita lakukan. Biarlah semuanya itu boleh kita langsungkan dengan damai sejahtera dan percaya Tuhan menyertai dan memberkatinya. Oleh karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah Minggu pagi yang indah ini usai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan ibadah, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing
of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the good